ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrian Ridaya dari kelas Perbankan Syariah D IAIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori dari Keynes. Ada dua teori yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada teori konsumsi, yang kedua teori tabungan. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu teori konsumsi. Sebelum kita beranjak ke teori konsumsi dan kurva konsumsi, sebelumnya kita perlu tahu apa itu pengertian dari konsumsi. Konsumsi yaitu segala sesuatu yang digunakan oleh manusia, baik itu barang atau jasa, untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kemudian beranjak ke teori Keynes. Dalam merumuskan ini, teori dari Keynes ini didasarkan oleh tiga postulat. Yang pertama, konsumsi meningkat apabila pendapatan meningkat. Yang kedua, rata-rata kecenderungan mengkonsumsi atau sering disingkat dengan APC, singkatan dari Average Propensity to Consume. Rata-rata kecenderungan mengkonsumsi akan turun jika pendapatan naik, karena peningkatan pendapatan akan selalu lebih besar daripada peningkatan konsumsi. Yang ketiga adalah bahwa pendapatan adalah merupakan faktor utama penentu konsumsi. Faktor lain dianggap tidak perlu atau tidak penting. Lalu seperti apa sih kurva konsumsi itu? Kami akan menghadirkan di sini. Berikut adalah contoh dari kurva konsumsi. Nah, ini penjelasan dari rumusnya tadi. Di sini ada delta Y, segitiga ini bacanya delta ya. Delta Y sama dengan selisih besarnya pendapatan. Delta S yaitu selisih tingkat tabungan. Delta C yaitu tambahan konsumsi. C1 tingkat konsumsi awal, C2 tingkat konsumsi akhir, Y1 tingkat pendapatan awal, Y2 tingkat pendapatan akhir. Nah, nantinya di soal ini nilai MPC itu besarnya sama dengan B. Kalau dibalik juga sama, B nilainya sama dengan MPC. Contoh soal pertama. Besarnya konsumsi seseorang sebelum memiliki pendapatan adalah sebesar 500.000 per bulan. Namun setelah bekerja dan memperoleh pendapatan sebesar 1 juta, tingkat konsumsinya mengalami peningkatan menjadi sebesar 700.000 per bulan. Maka besarnya konsumsi orang tersebut adalah, nah di sini saya menjabarkannya seperti ini. Nilai A sama dengan 500K. K ini adalah nilai ribuan, semisal 100.000 maka 1K, 5.000 maka nilainya 5K, seperti itu. Terus selanjutnya ada delta Y, nilainya 1000K dikurangi 0. Kenapa 0? Karena di pembahasan di soalnya ini tidak ada pengurangan pendapatan lain selain ini tadi 1 juta. Kemudian ada delta C yaitu selisih tabungannya tadi sebesar 700K dikurangi 500K sama dengan 200K. Kemudian ada MPC. Rumus MPC yaitu delta C dikurangi delta Y. Jadi ini nilainya 200K dibagi 1000K sama dengan 0,2 atau dipersenkan menjadi 20%. Selanjutnya ini dimasukkan ke rumus yang tadi, C sama dengan A plus MPC dikali Y, 500K plus 0,2 Y. Sehingga nilai konsumsi saat pendapatan 1 juta dapat dihitung dengan rumus persamaan fungsi konsumsi sebagai berikut. C ini dimasukkan ke rumus tadi ya, hasilnya ini dimasukkan ke rumusnya di atas tadi, sehingga C sama dengan 500K plus 0,2 Y. Angka Y atau nilai Y diganti 1000K sehingga hasilnya 700.000. Dari kurva tersebut saya akan menghadirkan atau membuat satu soal. Lalu kemudian kurva tersebut saya akan menghadirkan
atau membuat satu soal, lalu kemudian kita sama-sama menyelesaikan bagaimana sih caranya membuat kurva dengan step-stepnya. Kemudian saya akan memaparkan pula bagaimana cara menerapkan rumus dalam teori konsumsi ini. Berikut penjelasan dari saya. Kurva konsumsinya dapat dibuat dengan menarik garis linera lurus dari dua titik seperti berikut. Nah, ini step-stepnya. Tadi C sama dengan 500K plus 0,2Y. Titik pertamanya itu nilai Y itu dinolkan, sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus menjadi C sama dengan 500K plus 0,2 dikali 0. Karena 0,2 dikali 0 hasilnya 0, maka nilai dari C adalah 500K. Jadi titik pertama atau titik ke-1 itu 0 tadi hasilnya Y ini, koma, dan 500K atau 500.000. Titik kedua diambil Y sama dengan 1000. Sama seperti tadi ya, sehingga hasilnya C-nya mendapat 700.000. Kalau dimasukkan atau hasilnya dibuat kurva, maka seperti ini. 1000 sama 700K. Seperti ini kurvanya. Nah, tadi merupakan contoh dari fungsi konsumsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan dengan pendapatan. Menurut Keynes, besar kecilnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga tidak tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga, akan tetapi tabungan tergantung dari besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga. Semakin besar pendapatan rumah tangga, semakin besar pula jumlah yang akan dilakukan, maksudnya jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh perekonomian. Berikut adalah contoh dari kurva fungsi tabungan. Ya, setelah tadi bisa dilihat kurva tabungan itu seperti apa. Selanjutnya seperti tadi saya akan menghadirkan contoh soal, kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya atau cara membuat kurva tabungan tersebut. Berikut adalah penjelasannya. Seperti ini. Penjelasannya pun sama kayak tadi ya. Y-nya sama dengan 1 juta, nilai A-nya 500.000 dan B-nya 0,2 seperti rumus tadi, rumus kurva fungsi tabungan. Nah, kemudian tinggal mendistribusikan semuanya ke dalam persamaan rumus fungsi tabungan. Rumusnya yang tadi ya, dimasukkan ke sini. S sama dengan minus 500 min 500K dikurung 1 dikurangi 0,2 dikali Y. Hasilnya seperti ini. Jadi besarnya tabungan adalah seperti ini. Jadi hasilnya S-nya, hasil akhirnya menjadi 300.000. Nah, untuk membuat kurvanya gimana? Kita ada lagi seperti ini ya. Titik pertamanya sama seperti tadi, Y sama dengan 0 untuk yang pertama, dimasukkan ke dalam rumus sehingga nilai S-nya menjadi min 500K. Titik pertamanya menjadi 0, min 500K seperti cara tadi. Kemudian yang titik kedua, Y-nya juga nilainya 1000, sama seperti kurva konsumsi, sama hasilnya 300.000. Ini dibuat kurva, maka kurva fungsi tabungan ini jika digabungkan seperti ini. Yang pertama ini kurva konsumsi, yang ini kurva tabungan. Caranya pun sama seperti kurva konsumsi ya. Nah, tadi merupakan sedikit penjelasan dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.